kita nggak bakal bisa praktis kasih ketika kita hidup sendirian. Badai itu mengubah keadaan kita dari luar, sedangkan waiting mengubah kita dari dalam. Welcome to Spiritual Journey by Sil and Jen. I'm Sil. I'm Jen. Gak apa sih Kita lo opening gitu. abis ikut satu life changing worship conference. Terus kesannya itu sangat memberkati pastinya. Gak Kayak nyangka membuat resah. dan membuat resah. Karena harus ya, katanya. Kalau keluar dari conference itu katanya harus membuat resah, bukan makin nyaman. Karena ada fire burning. Gak nyangka ya. Maksudnya datang ke sini tuh tadinya nggak ada kepikiran kan. Tadinya cuma mikir promo doang kan. Gak, aku kepikiran sih. Oh, Kan gue bilang, ayo ikut, terus lo bilang, tapi kan budget mau pergi ke ada anak Komsel yang mau merit kan. Meritnya semua di luar kota. Gimana kita mau ke Israel coba kalau semua orang nikahnya di luar Jadi kota? awalnya memang kan gak jadi pergi. Terus kan gue bilang kalau terus lo bilang kayak kayaknya nggak bisa deh gini, ya udah. Tapi abis itu nggak lama gue bilang ya udah pergi gitu. Terus yang membuat lo akhirnya bisa menarik itu lihat apa? Karena setiap kali ikut conference KKR itu pasti ada something yang apa ya, bukan gue bilang kalau kita sehari-hari di rumah kita nggak bisa denger Tuhan ngomong ya, tapi itu tuh kayak setiap kali ada momen big event Karena kan korporat kan. buat kita rame-rame mencari Tuhan, mencari suara Tuhan bersama-sama, itu pasti selalu ada hal yang Pasti. wow, luar biasa yang kita akhirnya bisa develop iman lagi, pengertian akan Tuhan lagi gitu. Jadi sebenarnya kalau misalkan conference-nya itu di Jakarta, gue akan very willing gitu untuk pergi. Dan terus kayak sebenarnya mah pengen-pengen aja kayak conference tuh pasti memberkati ya. Tapi kan tadinya kan gara-gara biaya. Terus habis itu gue pikir-pikir udah lama kita nggak jalan-jalan juga berdua gitu kan. Terus habis itu ya mungkin Tuhan ya ada aja tiba-tiba rezekinya gitu. Jadi kayak mikir daripada berkat ditabung-tabung, kan sebenarnya gue bisa tabung buat yang nanti kan. Cuman maksudnya kalau ada sekarang, toh Tuhan nanti juga pasti akan kasih berkat lagi kan. Akhirnya kayak gue putuskan untuk ya udah deh pergi aja, sekalian spend time, sekalian bisa konten, terus udah itu juga pasti dapetin sesuatu dari Tuhan gitu. Datanglah kita ke sini. Nggak nyangka nih udah selesai juga gitu. Terus kemarin kan dapat banyak banget ya, ada banyak sesi tuh. Total kayak ada 7 deh. Ini 20 halaman lah gue tulis. Iya pokoknya banyak lah. Terus setiap sesi tuh bagus-bagus banget karena ngomongin soal life changing kan. Terus kita tuh bahas nih satu-satu dari materi yang disampaikan. Kita tuh dapetin apa. Sebenarnya highlightnya aja sih. Apa takeaway buat gue, apa takeaway buat Jen. Yang pertama itu adalah sesinya Pastor Encong namanya, dari Korea. Itu judul materi dia Feels silent. Yes, When Heaven Feels Silent. Kalau gue, ini yang menurutku menarik banget sih. Gue ngerasa sih di setiap sesi, gue mendapatkan sesuatu pemahaman yang kayak, gue gak pernah dapat aja pemahaman tentang baca firman ini gitu loh. Banyaknya seperti itu. Kayak yang Pastor Encong itu pas di part dimana di Markus yang 5:40-42 itu loh. Jadi kayak salibnya Tuhan itu ngubahin semuanya gitu. Ketika di di atas kayu salib kan Tuhan sampai ngomong kan gitu ke Bapa kayak intinya dia mempertanyakan, dan kayak adalah momen dimana akhirnya dia mengeluh sedikit di situ gitu kan. Terus kayak di momen itu kayak keputusasaannya dia, pengharapannya dia akan kayak ibaratnya kayak udah gak akan mungkin terjadi juga, dia gak disalib ibarat kasarnya gitu. Tapi ternyata story itu membuat ya akan tetap terjadi juga penyalipan itu gitu. Dan meaningnya tuh gak akan berubah jadi kayak kalau kita kan membayangin sebagai manusia, oh iya akhirnya nih gak terjadi tersalipan, tapi itu harus terjadi karena ketika terjadi itu memang di situ yang Bapak mau lakukan gitu loh lewat penyalipan itu gitu. Jadi dia bilang di story more than just healing but the cross. Jadi kayak justru
bukan masalah mukjizat penyembuhannya dan segala macamnya itu, tapi penyalipannya itu justru yang harus terjadi gitu. Terus itu yang kayak gue ngerasa, iya ya, ini ngingetin pas kalau nggak salah itu Itu yang Yairus sih yang sama dua. oh iya 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 benar-benar yang Yairus sama wanita pendarahan 12 tahun itu gitu kan. Ya itu sih kayak kenapa gue ngerasa kayak itu kok iya juga ya. Ternyata menyembuhkan dan memulihkannya tuh ternyata itu nggak cuma soal sembuhin hatinya tapi restore hatinya dia gitu. Itu sama kayak ngomongin ketika Tuhan tuh juga ngalamin hal yang sama gitu loh. Ketika momen itu ya dia tetap berharap gitu, berharap dalam keputusasaannya dia, tapi tetap terjadi penyalipan kan gitu, bukan tidak terjadi gitu. Jadi kayak itu ngingetin bahwa ya dalam masa kesulitan atau kita pengharapannya untuk apa ya terjadi ada perubahan atau penyembuhan atau apapun mujizat itu, ya kalau Tuhan mau itu terjadi untuk sesuatu hal yang dia inginkan kehendak Bapa, ya itu akan tetap terjadi. Tapi di situ Tuhan melihat apa ya teriakan suara hati kita gitu loh. Dan itu justru malah yang membuat hati kita jadi berubah, buat kita tuh jadi kayak lebih diubahkan sama Tuhan gitu. Jadi ternyata bukan soal mujizatnya. Itu sih yang paling gue ada. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Haleluya. Kalau aku ya, karena ini kan dia lagi ngomongin when heaven feels silent, kayak lagi ngomongin soal waiting, our waiting gitu, waiting in our life. Terus ada statement yang aku sampai bold ya kemarin dari catatanku. Dia ngomong kayak gini, badai itu mengubah keadaan kita dari luar. Sedangkan waiting atau penantian itu mengubah kita dari dalam. Mungkin itu sangat-sangat quiet, diam, tenang, gak ada suaranya, gak berisik gitu. Waiting tuh gak berisik gitu. Tapi itu gak kelihatan dari luar, tapi mengubah apa yang ada di dalam kita gitu. Ganti pertanyaan kita, bukan nanya emang Tuhan bisa bantu aku di situasi yang kayak gini. Tapi pertanyaannya tuh adalah, emangnya aku masih bisa percaya sama Tuhan? Meskipun keadaannya kayak gini, meskipun kayaknya semuanya tuh tampaknya telat gitu. Kita suka banding-bandingin keadaan hidup kita sama orang lain kan. Kok orang-orang udah pada, ya let's say kalau gue gitu, orang-orang udah pada married, orang-orang udah pada punya anak, kok gue masih di sini-sini aja gitu. Tapi apakah aku masih memutuskan untuk percaya sama Kristus? Meskipun kok semuanya kelihatannya kayak terlambat. Atau meskipun bahkan kelihatannya kayak aku nggak akan mendapatkan itu sama sekali gitu. Apakah aku masih mau trust in Jesus gitu? Terus juga, real faith isn't survive because the condition improve, but because Jesus is our God. Jadi iman yang sejati, iman yang sesungguhnya itu, dia nggak survive, nggak bertahan, cuman karena ada improvement dalam kondisi-kondisi kita. Ada hal yang mungkin kita ngelihatnya kayak, oh makin baik nih, makin baik. Bukan karena itu iman kita bertumbuh. Tapi karena siapa yang jalan bersama dengan kita. Yaitu adalah Tuhan Yesus sendiri gitu. Dan di sini tulisannya, faith is not trusting any possibilities, but trusting Jesus. Jadi iman kita itu bukan tentang percaya sama tanda-tanda kecil, percaya sama peluang-peluang. Oh kayaknya semakin baik nih hidupku. Oh kayaknya ini nih tanda-tanda yang nanti aku bakal dapat berkat. Ini nih tanda-tanda yang aku nanti bakal dapat mujizat. Bukan melihat dari situ. Tapi walaupun mungkin nggak ada tandanya sama sekali, mungkin kayak sekarang nggak ada mujizat apa-apa sama sekali, bahkan nggak ada improvement, bahkan makin turun keadaannya kelihatannya, tapi kita masih bisa trusting Jesus gitu. Bukan ketika, oh seenggaknya yang penting aku misalkan uangku udah nggak ada tapi masih ada lah dikit-dikit, terus oh masih bertambah lagi, bertambah lagi, bertambah lagi. Bukan soal pertambahan-pertambahannya itu, bukan tentang keadaan kita lagi aman gitu. Tapi bahkan ketika semuanya dilepaskan daripada kita, semuanya ditanggalkan, semuanya diambil, apakah kita masih punya iman karena aku percaya sama Tuhanku yaitu Yesus gitu. Itu kayak bombastis side eye. Dikemuliaan buat Tuhan. Yang kedua,
Voices and Stories, One Life Changing Leadership. Wah, ada 3 dari 3 negara yang berbeda. Kalau yang gue dapet, langsung poin aja kali ya. Yang pertama adalah hidup dalam roh, which is adalah bangun roh setiap hari. Kan ini ngomonginnya kan leadership ya, tapi kita semua kan di sana kan maksudnya mostly udah bertemu dalam Tuhan, udah berkomunitas dan segala macam. Jadi ya sebenarnya basic, ini back to basic sih, foundation banget. Intinya membangun roh setiap hari, karena roh pasti membuat kita tuh punya rinduan sama Tuhan, mengejar Tuhan, dan kita bisa memberi ruang Roh Kudus tuh untuk bergerak dan berkuasa dalam hidup kita. Jadi penting mengorbankan api setiap hari gitu, spend time, pokoknya intinya it's all about gimana caranya membangun roh gitu. Terus yang kedua adalah ini buat ke orang lain ya, kayak penting banget untuk love one another. Terus body of Christ, karena kita butuh satu sama lain. Terus community ya, balik lagi itu juga dibahas, sangat-sangat penting untuk membangun kehidupan kita, karena kita nggak bakal bisa praktis kasih atau buah-buah roh itu ketika kita hidup sendirian. Kita harus ada sama orang lain kayak gitu. Terus kita juga butuh orang untuk bisa negur kita, ngingetin, dan berkata jujur, dan ya vulnerable sih kayak gitu. Terus yang ketiga adalah ngingetin tentang bahwa hidup kita itu adalah influence gitu. Maksudnya kita tuh harus mempengaruhi keluar gitu loh. Dan yang paling aku dapat juga kayak ya even maksudnya sebagai apapun kita ya pulang ke rumah, serve your parents, husband, wife lah, atau coworkers dan segala macam. Tapi pokoknya find someone to influence gitu. Dan itulah yang menjadi kita sebagai anak Tuhan atau sebagai Kristen yang sejati dan memiliki karakter Kristus yang sejati adalah ya itu. Untuk the great leader adalah kita gimana cara bisa menginfluence orang lain gitu. Jadi baik lagi, ini kayak nyambung sih. Bukan soal masa aja leadershipnya, tapi baik lagi tadi kita harus ngebangun roh, kita harus punya orang lain supaya kita bisa najemin, dan kita butuh juga orang yang kita bisa influence supaya kita bisa mempraktekkan sebagai karakter sejati dalam Tuhan gitu loh. Maksudnya itu bisa dipraktekkan. Cakep sih yang menurut kita. Kalau dari talk show ini yang gue dapetin tuh, gue ada 2 poin yang mau gue share. Adalah pertama, yang kenapa penting banget kita untuk bertumbuh di dalam komunitas, kenapa penting banget untuk kita tuh nggak bertumbuh tuh sendiri aja gitu. Karena banyak orang yang mikir kayaknya cukup deh untuk berdoa tuh by myself dan growing tuh by myself gitu. Dan kemarin tuh diingetin sama pastor, jujur nggak tahu itu Ed atau Gerik ya, pokoknya dia dari Taiwan ya. Iya, Taiwan. Dia bilang isolated faith is a deception from Satan. Jadi isolated faith tuh kita mau punya iman tapi kita grow sendiri, kita berdoa sendiri, ya kayak isolated faith gitu ya. Itu tuh adalah tipuan dari setan, dari iblis gitu. Kita bisa sih worship alone, kita bisa pray alone, kita bisa saat teduh sendiri gitu kan ya, dan itu penting gitu. Tapi bagaimana cara kita bisa praktis kesabaran, pengampunan, kerendahan hati kalau kita sendirian, gak ada di dalam komunitas yang kita tuh deket gitu. Sometimes kita mungkin mikir, tapi kan ada nih tempat kerjaku, tapi kan ada nih keluargaku gitu. Tapi ketika di komunitas gereja tuh feels-nya beda, karena semua orang punya satu tujuan yang sama, dan semua orang sharing supaya mereka tuh ngerasa mereka nggak sendirian, tapi mereka sama-sama semuanya lemah, semuanya sama-sama orang berdosa, tapi yang sama-sama mau belajar bagaimana menerapkan buah roh di dalam kehidupan gitu. Jadi akan beda banget gitu. Terus dia juga bilang kita nggak akan pernah bisa see the real us without connection with people. Kita nggak akan pernah bisa ngelihat siapa diri kita sebenarnya, seperti apa kita, sifat sebenarnya kita seperti apa kalau kita nggak punya hubungan sama manusia gitu. Dan yang kedua adalah yang gue tertarik banget dan lucu banget karena ini ilustrasi perumpamaan ya. Kita kan tahu ya seberapa pentingnya saat teduh sama Tuhan, membangun hubungan sama Tuhan gitu. Seringkali kita selalu ngomong, iya nih udah bangun hubungan rajin-rajin saat teduh setiap hari. Sekali 1 hari aja bolos, pasti dia langsung abis itu bolos terus gitu.
langsung ngebangunnya susah lagi gitu. Terus kemarin tuh dikasih perumpamaan yang gue suka banget. Dia bilang gini, kalau lo breakfast lo skip, lu lupa untuk breakfast, mungkin nggak lu pikir, aduh jadi susah ya buat mulai lunch, dinner, terus besok jadi nggak makan lagi ya gara-gara lu udah skip sekali breakfast. Saat teduh firman Tuhan itu kan makanan rohani yang justru paling kita butuhin di dalam kehidupan kita yang nggak kelihatan gitu kan, karena itu merubah insight kita. Lakukan hal yang sama sebagaimana kita mengkonsumsi makanan fisik kita dengan makanan rohani kita. Kalau ke skip hari ini, ya udah mulai lagi. Karena kalau enggak kita akan asam lambung rohani, yaitu malah nanti Asik. mematikan kerohanian kita Sama gitu. bro. Iya, gitu. Oke. Pastor Jesse Lantang. Relation versus transaction. Sebenarnya ini sering banget dibahas juga sih, dan maksudnya udah berkali-kali dapat juga tentang ini. Intinya adalah relasi plus transaksi ketika Tuhan marah, baik Allah dipakai buat berdagang, kayak gue ngerasa dapat hikmat yang berbeda juga sih. Oh ya ternyata bahwa kenapa Tuhan semarah itu karena itu sesuatu hal yang beda gitu loh. Maksudnya mengingatkan tentang Tuhan gak marah sama aktivitas, tapi Tuhan marah sama mentalitasnya gitu, which is mentalitas si para pedagang itu gitu. Kenapa melakukan seperti itu? Karena yang ngingetin bahwa kita sebagai anak Tuhan bukan datang ke Tuhan itu dalam keadaan untung dan rugi. Kalau misalnya ada sesuatu yang baik kita datang menguntungkan buat kita, dan jadinya kayak mentalnya tuh kayak mental bisnis gitu loh, ada profit loss dan segala macamnya gitu. Ya ini ngingetin soal Matius 6:33 juga. Jadi menurutku kayak ya balik lagi ya, maksudnya ikut Tuhan dalam segala keadaan lah gitu. Dan the reason kita ikut Tuhan bukan karena kita takut dihukum atau kita mau dapat berkat atau kita menghitung-hitungkan kalau misalnya ngelakuin ini bakal dapat kayak gini, kalau ngelakuinnya lebih besar dikit dapatnya lebih besar lagi. Jadi kayak ada transaksi untung jual beli rugi kayak rumah atau gak sih. Nah itu bukan seperti itu gitu. Mau nambahin Oke, dulu. kalau gue lebih ini itu juga yang gue dapat juga. Terus highlight gue yang diungkapin sama Pastor Jesse Lantang tuh gue suka banget perumpamaan dia lagi-lagi ilustrasi ya tentang kita tuh suka ngeliat apa yang ada di luar kita, tapi kita suka lupa fitur aplikasi yang ada di dalam diri kita. Betul. Itu menurut gue menarik banget karena dia mengilustrasikan kita tuh kayak gadget lah. Di gadget itu kan ada aplikasinya kan. Terus kalau gadget itu aplikasinya nggak diaktifasi, akhirnya yang sebenarnya aplikasi itu bisa sangat memudahkan hidup kita, tapi jadinya nggak kita gunakan gitu. Dan fitur-fitur yang ada di dalam diri kita itu salah duanya adalah pertama sukacita, karena Roh Kudus kan ada di dalam kita ya, dan dia terus aktif memberikan sukacita. Tapi kalau kita nggak mengaktifasi fitur sukacita itu, itulah yang membuat ketika kondisi kita nggak baik, sukacita kita jadi hilang. Bukan karena itu nggak ada, tapi kita melihat apa yang ada di luar gitu, tanpa melihat apa yang ada di dalam. Yang kedua adalah fitur talenta. Apa yang ada pada kita, talenta yang udah diberikan sama Tuhan, kalau nggak diaktifasi itu sayang banget. Karena talenta itu yang memberikan kita purpose kehidupan juga. Tuhan kasih fasilitas itu untuk kita bisa berdampak, memberikan dampak, dan melakukan apa yang Tuhan sudah rancangkan, perbuatan-perbuatan yang Tuhan sudah rancangkan di dalam kehidupan kita. Jadi kalau Tuhan kasih kita fitur talenta itu, terus kita nggak kembangkan, kita nggak hargai, kita nggak lakukan sesuatu berdasarkan dengan talenta itu, ya pastinya nanti lama-lama hati kita akan kosong karena kita tidak sedang berjalan di dalam apa yang Tuhan rancangkan di dalam kehidupan kita. Itu yang saya dapatkan. Wah, ada ayatnya juga di Kolose 1:27 yang tentang Christ ini, bahwa ada kemuliaan Tuhan, bobotnya berat lah ibaratnya, makanya kita butuh transformasi hidup kita karena kita punya tugas lah gitu. Iya. Christ ini itu berarti ada sesuatu yang bobotnya berat karena ada kemuliaan Allah turun. Jadi kayak ya ada kemuliaan Tuhan turun dalam hidup kita gitu. Jadi ya sebenarnya udah menjelaskan sih tadi. After that, talk show. Oh iya.
Versus Stories 2 Life Changing Calling. Yes, dimoderatori Siapa itu? oleh Pastor Stefanus Jayawinata, Pastor Dr. Frankie Maukar, dan Asisten Profesor Dr. Gema Guyardi. Ini ada 4 stage ya. Jadi yang bagusnya tuh karena dia bikin per stage, jadi talk show-nya ngomonginnya sesuai dengan stage ya. Itu 4 stage of calling. Iya, 4 stage of calling, finding, maintaining, terus growing, dan fruitful. Yes. Finding, berarti mulai mencoba segala sesuatu yang kita suka, mungkin yang kita kayak rasanya kita itu banget di sana dan segala macem. Kalau maintaining tuh dari sisi pembentukan karakter, ketika kita misalnya lagi ada dalam tahap kegagalan ya nggak apa-apa gitu, kita jadi makin lebih kuat lagi, kita makin diproses lagi, kayak gitu. Terus Jangan takut sama kegagalan. ya, terus juga masalah itu sebagai sebuah alat promosi Tuhan. Ya. Dan justru kita harus iman kita makin kuat karena dalam masalah itu sebenarnya ada berkat-berkat yang Tuhan sediakan. Karena kesengsaraan menimbulkan ketekunan menimbulkan tahan uji menimbulkan pengharapan yang tidak mengecewakan. Terus stage 3 growing. Ini ngomongin tentang purpose versus kehendak Tuhan. Jadi butuh banyak wisdom. Ibaratnya ketika kita punya wisdom, kita jadi bisa juga menggunakan, ya maksudnya menjalankan purpose itu tapi sesuai kehendak Tuhan ya. Kalau dari sisiku tuh kayak gitu sih aku dapetnya. Terus fruitful itu yang panggilan untuk kita berbuah, Yohanes 15 ayat 6. Dan mesti melakukan approach-nya dengan holistik ya. Dan buah itu adalah sebuah pertanggungjawaban yang kita lakukan gitu. Jadi bukan mengejar berkat tapi jadi berkat. Yang lumayan menarik sih iya sih, bahwa buah itu bukan sebagai bentuk kita untuk mengejar, tapi itu sebagai bentuk kayak kamu tahu kamu diberkati, makanya kamu berkati orang lain, itu ada sebuah responsibel yang dilakukan. Responsibel ini kan menurutku adalah salah satu tanggung jawab ya, kayak kamu menghargai berkat Tuhan, kamu menghargai kasih karunia Tuhan, makanya kamu responsibel gitu. Tapi bukan jadi sebuah beban atau bukan jadi sebuah kayak pencapaian harus melakukan itu. Beda mindset sih. Tanggung jawaban menurutku adalah seseorang yang dia apa ya? Ngomongnya gimana ya, kalau bertanggung jawab tuh kayak dia menghargai sih menurutku, menghargai. Menganggap itu sebuah privilege, makanya dia mau lakukan itu gitu. Bukan karena sebuah tuntutan. Dan salah satu ciri bertanggung jawab adalah ketika setiap melakukan sesuatu itu pasti selalu memikirkan apakah yang kulakukan ini bisa berdampak baik atau buruk. Apakah bisa menambahkan value untuk orang lain, ada kelebihannya buat orang lain, atau hanya untuk diriku sendiri gitu. Setuju. Yes. Terus juga ini ada kata-kata yang gue highlight. Doesn't matter what's the result, what matter is the effort you give in the process, because the process will shape you. Oke, Revival Night. Jadi abis itu kita ada Revival Night sama Pastor Frankie Maukar. Ada satu statement yang gue tuh suka banget. Mindset kita tuh harus diganti. Bukan saya memiliki Tuhan. Oh iya, tapi saya milik Tuhan. Saya dimiliki oleh Tuhan. Ketika kita bilang saya memiliki Tuhan, kita tuh jadi kayak memakai Tuhan untuk apa yang kita mau gitu. Karena kita tuh own Him gitu. Tapi kalau we owned by Him atau kita dimiliki sama Tuhan, kita tuh akan jadi orang yang karena aku miliknya Tuhan, maka aku mau melakukan apa yang menjadi kehendaknya. Lebih kayak gitu. Jadi manfaatkanlah aku, bukan aku yang memanfaatkan dia gitu. Ini ngomongin soal iman ya. Iman itu bertindak proaktif, optimis bukan pesimis, bergerak bukan pasif, membangun bukan merusak. Iman itu membuka dan mengubah jalan, bukan menutup jalan. Dan iman itu taat ketika jalan-jalan itu sudah terbuka. Terus kayak mengingatkan buat sebuah mujizat itu tuh nggak perlu kita harus kayak embrace atau banggakan terus. Karena mujizat itu adalah hidup kita sendiri.
Jadi jalan Tuhan itu sebenarnya udah pasti akan ada mujizat, dan kita akan banyak melewati mujizat. Jadi jangan pernah berhenti pada si mujizatnya, dan jangan berhalangan si mujizat itu supaya kita bisa meneruskan perjalanan. Nah ini yang gue dapet kayak maksudnya adalah hidup kita itu kan setiap hari pasti ada mujizat dari Tuhan gitu kan. Jadi kita jangan sampai kayak menunggu atau rely on dengan itu gitu. Kayak ada apa lagi nih, ada apa lagi nih, ada apa lagi ya. Mungkin mujizat-mujizat ini kan gak harus sesuatu hal yang besar kan, tapi kan dalam hidup kita akan melakukan itu. Hidup kita aja itu udah mujizat, kita bisa lewatin hari itu udah mujizat gitu. Jadi jangan menunggu itunya, tapi kita harus terus berjalan, karena iman itu kan sebuah tindakan yang kita harus lakukan kayak day by day, ngapain segala macam. Dan ya itu yang membuat kita tuh jadinya bisa terus maju gitu loh. Maksudnya maju tuh udah arti ya kita sebagai anak Tuhan ya harus terus grow gitu loh. Itu yang gue dapet ya gitu. Tentang ini sih, bagaimana kita tuh memang hamba Tuhan, tapi jangan sampai kita juga sudah diangkat, jangan sampai kita juga lupa bahwa kita udah diangkat jadi anaknya. Dan kalau anak itu akan menjadi pewaris kan, dan pewaris itu bertanggung jawab akan hal-hal yang dibuat atau diciptakan oleh Bapak kita gitu. Jadi kalau kita mentalnya cuman hamba itu cuman melakukan apa yang disuruh-suruh doang, dan dia tuh nggak menganggap bahwa milik tuannya itu adalah kepemilikan dia. Jadi kalau milik tuannya nanti rusak, milik tuannya nanti kenapa-napa, itu ya udah, pokoknya aku cuman ngelakuin aja apa yang jadi bagianku aja. Sedangkan kalau anak, karena dia tahu dia adalah pewarisnya dan akan bertanggung jawab atas segala yang Tuhan punya, maka kita akan menganggap semua hal yang ada pada kita ini adalah tanggung jawab yang kita mau berinisiatif juga di dalamnya. Karena Tuhan itu bukan cuma menganggap kita sekedar hamba, bukan cuma sekedar anak, bahkan rekan kerjanya dia. Jadi setiap di pelayanan kita itu punya kepemilikannya juga, tapi bukan yang kayak jadi berhala ya, tapi jadi lebih ke karena kita menghargai. Jadi kita mau berinisiatif untuk bertanggung jawab penuh kepada apa yang sudah Tuhan percayakan kepada kita, karena kita tuh rekan kerjanya. Tuhan mau kita beride juga, Tuhan mau kita berdiskusi juga. Contohnya kalau kita ada di gereja, kita jangan nggak peduli gereja kita ada yang rusak, gereja kita ada yang gimana-gimana, terus kita nggak tegur, terus kita malah pelan-pelan akhirnya kalau udah nggak sesuai sama kita main keluar tanpa kita berusaha apa-apa. Tapi kalau kita ngerasa kita itu adalah rekan kerja, kita akan berusaha untuk coba deh ngobrol sama siapa, diskusi, membuka pikiranku, siapa tahu aku yang salah, siapa tahu dia yang salah, kita bareng-bareng coba memperbaiki, meskipun mungkin awalnya ada konflik, tapi akhirnya semuanya justru diproses di sana, kerendahan hati, pengampunan dan lain-lain, untuk menuju keserupaan sama Kristus gitu. Soalnya terakhir intinya ini juga gila sih, orang Kristen tuh harus sabar, karena setan aja bisa sabar tahun-tahun nungguin kita. Kalau kita belajar sabar dari setan, itu setan kan kerjanya jatuhin orang, tapi kalau kita belajar sabar dari Tuhan untuk kita menunggu janji-janjinya Tuhan. True. Kalau yang terakhir sih itulah ya, pokoknya dia selalu ngomong jangan buat Allahmu menyesal ketika kita menjadi anak Tuhan. Yes. Itu kayak Matius 21 ayat 24-31, karena penyesalan selalu datang paling terakhir. Kalau kita sebelum terlambat, ya kita mendingan bertindak. Dan aku tidak akan terlambat lagi, karena aku tidak, itu kayak statement terakhir lah, bahwa mengingatkan untuk kayak mungkin jadi Kristen yang dewasa sih menurut gue, kayak bukan lagi kita yang memenuhi gereja, memenuhi tempat duduk gereja, tapi kita punya tindakan yang kita bisa lakukan untuk sebagai anak Tuhan gitu loh. Maksudnya anak Tuhan ini kan banyak hal yang tugasnya emang banyak gitu loh, tapi tuh lu nggak ngelakuin. Selama ini lu bilang anak Tuhan, tapi lu tuh nggak melakukan apa-apa, lu cuma ke gereja, lu cuma nggak berpartisipasi gitu ya, tapi lu cuma follow aja gitu. Jadi ini menurutku teguran keras buat anak-anak Tuhan yang mungkin kita terlalu banyak mikir kayak mau ngapain dulu ya atau apa ya, ya udah jalanin aja yang ada di depan mata. Ya kita melihat kita punya kelebihan apa, kita lakukan aja, karena step awal tuh menurutku salah satu bentuk kita melakukan tindakan iman juga ya kan. Iman itu kan ada tindakannya ya, kita percaya Tuhan ya kita mau melakukan bagian kita gitu, tanpa kita memikirkan kayaknya aduh gue nggak bisa ini nih, atau gue nggak tahu nih, atau kayak males nih, atau mungkin rasanya itu bukan bagian kita, atau kayak kita bukan hamba Tuhan juga kan, pasti ada mikirnya gitu ya. Jadi ya anak Tuhan tuh bukan kayak gitu anak Tuhan ya emang seharusnya kita tuh banyak ngambil bagian dalam kerajaan Allah gitu. Karena kalau kita bertindak sebelum
ada yang terjadi itu adalah pengharapan dan iman. Tapi kalau kita bertindak pas semua sudah terjadi, itu penyesalan namanya gitu. Oke, itu day one. Next kita akan bahas a day Day two. two.